Satu, dua, Sambil Palembang Darussalam, Mang Dayat hari ini akan menghadiri. Nah, jadi ini nah seminar pencaksilat. Nah, jadi kami lagi sarapan. Sekarang kami sedang ada di Tanjung Enim. Nah, jadi pencaksilat ini adalah salah satu yang perlu dibudayakan, bahwa ini memang mempunyai nilai kebudayaan yang tinggi. Yang dulu di Tanjung Enim ini acara-acara kawinan segala macam itu muncul, sama lah di Palembang. Nah, hari ini kita akan mengadakan seminar pencaksilat dalam rangka hari pencaksilat sedunia, dalam rangka hari pencaksilat sedunia yang diinisiasi di PTBA lokasinya di Tanjung Enim dengan narasumber Kak Ado, Kak Dedi. Nah, didampingi istrinya. Nah, jadi Cak Mano keseruannya, Cak Mano itu yang namanya kuntau, yang mano nilai budayanya kita akan bahas ulik di sini ya. Sekarang kita sarapan dulu, dan ikuti terus. Jadi sana dulu, kuntau ini tidak hanya sebagai seni bela diri, tapi kuntau ini juga sebagai nilai budaya. Diprediksi seni kuntau ini sudah ada sejak masa Sriwijaya, yang kemudian dikembangkan lagi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi makin berkembang kuntau ini tadi, yang katanya dinarasikan bahwa prajurit-prajurit dalam peperangan di Kesultanan Palembang itu diajarkan kuntau ini tadi, ya. Makanya banyak cerita bahwa prajurit di Kesultanan Palembang di zaman dulu itu tidak mempan tembak, tidak mempan kena panah, kebel-kebel karena diajarkan kuntau ini tadi. Makanya Kesultanan Palembang dalam beberapa kali pertempuran sebenarnya tidak pernah kalah. Kenapa Kesultanan Palembang bisa runtuh, bisa kalah? Sebenarnya bukan karena kita kalah berperang, tapi karena ada pengkhianatan. Nah, jadi luar biasa, berkali-kali perang Kesultanan Palembang itu tidak pernah terkalahkan. Makanya Sultan Mahmud Badarudin II itu dijulukin sebagai harimau yang tak kenal menyerah. Saya sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Kenapa? Pertama, saya memberi apresiasi tinggi pada Pak Didi ya. Kenapa? Karena beliau punya perhatian yang besar kepada kuntau, termasuk silat dalam hal ini. Diberi perhatian yang tinggi, kemudian dikumpulkan seperti ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Jadi apalagi dalam memperingati Hari Pencak Silat Sedunia tanggal 12 Desember yang lalu. Nah, kemudian ada satu hal yang ingin saya ceritakan juga, bahwa saya ingat sekitar berarti hampir 30 tahun yang lalu, Pak Didi,
Saya mungkin seumuran kawan-kawan di depan saya juga dulu pernah belajar kuntau. Jadi di daerah saya kuntau itu memang hidup gitu ya. Artinya kalau tidak belajar kuntau dulu ya tidak bisa membela diri, itu intinya. Dan yang sangat menarik dulu, saya termasuk generasi Bruce Lee. Jadi yang memacu kuntau itu juga dulu film-film video Bruce Lee. Setiap nonton film video ya, zaman dulu video, nonton video bayar 50 perak. Lalu kemudian melihat Bruce Lee, Jackie Chan ya, lalu terinspirasi sehingga ingin belajar kuntau. Dulu dengan pendekar yang kami sebut guru. Nah, itu 30 tahun yang lalu. Dan sekarang saya juga lihat kembali, terakhir sekitar bulan November 2024, beberapa guru kuntau kami. Jadi sebenarnya kuntau itu pertama tidak boleh beberapa guru. Dia biasanya hanya satu guru. Itu yang menarik dari kuntau. Tapi saya dulu alhamdulillah bisa belajar pada 4 guru. Nah, saya mohon maaf, artinya kalau ngomong kuntau itu pertama jangan menantang, setahu saya. Jadi saya tidak bermaksud menantang, cuma menarasikan ya. Karena saya tahu kalau kuntau Kusumende itu filosofinya, kalau menantang itu kalau dia maju mati, kalau dia mundur malu. Jadi karena jadi pecundang gitu. Kalau yang di Sumende ya. Sama seperti di dusun saya juga kayak gitu. Nah, biasanya sekarang guru-guru kuntau itu banyak habis gitu. Ini kendala terbesar. Karena berbeda dengan pencak silat, karate, taekwondo dan sebagainya. Kalau karate, taekwondo, pencak silat dan sebagainya sekarang masuk ke dalam ekstrakurikuler di sekolah. Kalau kuntau tidak. Yang kedua, kuntau itu sebetulnya bela diri keluarga dulu sifatnya. Jadi dia betul-betul bela diri keluarga. Kemudian kalau mau meluas lagi dia bela diri broyot. Jadi saya tidak tahu kalau di sini Pak. Kalau di daerah saya namanya sebroyot. Sebroyot itu adik beradik, sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Nah, itu disebut sebroyot. Nah, biasanya kuntau di daerah saya diajarkan kepada sebroyot ini. Nah, kemudian selain itu semarga. Dulu seperti kata Pak Asbi itu ada sistem marga. Nanti kita cerita mengenai sistem marga di Sumatera Selatan. Jadi hanya orang semarga yang bisa belajar kuntau di daerah itu. Nah, tetapi tadi karena sifatnya keluarga atau bela diri keluarga, kuntau itu masing-masing keluarga berbeda-beda. Jadi walaupun dia satu marga, marga A, keluarga B, keluarga C memiliki kuntau yang berbeda-beda. Walaupun pada dasarnya beberapa jurusnya dan langkahnya sama, tapi nah ini yang sesuatu yang tidak bisa diajarkan di kuntau. Kalau pencak silat, karate, taekwondo dan lain-lainnya. Nah, kalau kuntau salah satu yang membedakannya biasanya diisi. Jadi ada isian, itu kalau kuntau. Jadi saya 4 kali belajar kuntau, cuma satu yang diingatkan nenek saya, jangan sekali-sekali diisi gitu, Pak Asdi kalau di daerah saya. Daerah saya Pedambaran namanya. Dulu Marga Danau, 10 km dari Kayu Agung. Nah, itu tidak boleh. Jadi nenek saya boleh belajar kuntau. Kalau di daerah saya juga disebut pencak. Di sini juga
disebut silat kuntau, tapi beda sebetulnya dengan pencak silat kuntau itu. Nah, tidak boleh namatkan istilah kami. Boleh belajar kuntau, tetapi tidak boleh namatkan. Karena biasanya kalau sudah namatkan, sering tadi Pak Amiri bilang itu berkenaan dengan pengetahuan adat, pengetahuan agama dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik di kuntau itu, kalau sudah namatkan biasanya diisi. Ada yang kebal gitu, bahkan ada yang bisa menghilang, tergantung gurunya. Kalau di daerah saya, dan biasanya jadi jagoan. Jadi kalau sudah namatkan itu jadinya jagoan. Nonton bola saja, kalau ada yang melirik, ya, kayak gitu Pak, dilirik kayak gitu, wah ini nantang gitu. Terus digeret ke belakang kalau di daerah saya, biasanya kayak gitu. Tapi itu yang namatkan. Bahkan itu keluarga saya pernah kena cuka parah. Nyadap karet, nakok getah karet, lalu kena cuka parah, dan tidak apa-apa gitu. Bahkan pernah dikeroyok orang sekampung misalnya, yang sobek-sobek itu kena parang segala macam, itu cuma baju, dia tidak apa-apa. Itu kalau kuntau. Nah, itu berbeda dengan bela diri yang lainnya. Kemudian tadi yang kelemahan kuntau itu persoalan guru gitu, pendekar. Karena biasanya pertama kuntau itu berkenaan dengan marga. Marga di Sumatera Selatan itu ada 3 bentuk. Marga sikap. Jadi marga sikap dia tidak kena pajak oleh kesultanan. Tapi setiap masyarakat di sana kalau dipanggil sultan, ada perang, dia harus mengirim utusan ke Kesultanan Palembang untuk membantu sultan dalam perang. Itu namanya marga sikap. Nah, biasanya mohon maaf, kalau ilmu-ilmu pendekar yang di marga sikap itu dia semakin tinggi. Jadi kemudian ada marga kepungutan namanya. Lalu ada marga sindang. Nah, semakin misalnya marga sikap itu biasanya semakin banyak gurunya. Karena memang diberi izin oleh kesultanan untuk diajarkan kuntau itu di daerah-daerah huluan. Nah, kalau di Palembang itu yang berkembang pencak namanya, pencak keraton. Tapi kalau khusus kuntau itu di daerah huluan, terutama di marga-marga sikap. Nah, beberapa daerah saya tidak tahu apakah Semende itu sikap atau kepungutan atau sindang misalnya. Tetapi yang saya ketahui, kalau saya lihat tidak terlalu banyak gurunya. Artinya tidak banyak keluarga. Itu juga sebuah persoalan. Nah, biasanya karena apa tadi yang saya bilang, kuntau itu dia milik keluarga. Biasanya keluarga yang seperti apa? Pertama, mohon maaf, kalau di daerah saya dia dukun. Jadi dukun itu termasuk orang pintar. Orang pintar, termasuk juga tunggu jero, itu dukun. Dan termasuk pemimpin prajurit biasanya dukun. Nah, biasanya dukun itu punya keturunan. Nah, di dalam keturunan itu pendekar itu yang bisa mengajarkan. Jadi semuanya bisa pencak, semuanya bisa kuntau. Seluruh keluarga itu bisa kuntau, tetapi yang bisa mengajarkan itu hanya satu, anaknya Pak Didi. Dan saya teliti di Linggau juga seperti itu, di daerah Sindang juga seperti itu. Nah, saya buka-buka juga di Semende, kayaknya juga seperti itu. Jadi kesulitan utama itu kalau di kuntau itu ya guru. Jadi mohon maaf, misalnya kalau Pak Asbi punya 7 anak misalnya. Nah, tidak semua anaknya bisa menjadi pendekar atau guru kuntau.
biasanya yang memiliki apa tari ya, kalau di daerah saya disebut nari kuntau, nari langka, dan kemudian kelembutan gerak. Nah, biasanya dia yang dipilih menjadi guru untuk guru selanjutnya. Jadi dulu kalau di keluarga saya, nenek saya karena wanita, nanti diwariskan kepada, setelah nenek saya itu rombongan orang tua saya sama paman-pamannya, paman sepupu kami. Nah, biasanya setelah garis itu hanya satu yang dipilih. Nanti dia yang menjadi guru silat, guru kuntau, yang bisa mengajar kuntau. Nah, nanti turun lagi ke anak. Dulu namanya kalau kami nyebutnya Pak Tuo Yusuf atau Mat Yusuf. Dan beliau adalah guru kuntau harimau yang paling terkenal sampai menjadi penakluk harimau. Jadi kalau dicari di internet, beliau itu dulu pernah menaklukkan harimau di PT Indolin di daerah Banyuasin. Jadi ketika kantor PT Indolin diobrak-abrik oleh harimau ya. Nah, beliau yang menjadi penakluk harimau. Dan kuntau beliau adalah kuntau harimau. Nah, sayangnya gitu ya, yang bisa menjadi guru setelah beliau adalah anak beliau yang terpilih, yang dipilih. Jadi dari mungkin yang tua, mungkin yang tengah, mungkin yang terakhir. Nah, itu kelemahan kuntau. Kenapa kuntau ini cenderung menghilang? Karena minimnya guru. Yang kedua gitu, kenapa kuntau juga agak ini? Karena kuntau itu tidak seperti pencak silat tadi. Termasuk misalnya organisasi di IPSI. Kalau tidak salah ada 16 Pak ya. PSAT, kemudian perisai diri dan segala macam. Bisa diajarkan di lapangan, di sekolah, dan ditonton orang kalau pencak. Termasuk karate, termasuk taekwondo bisa ditonton. Tapi kalau kuntau tidak. Nah, ini kesulitan kuntau. Dia diajarkan sangat rahasia. Jadi hanya guru dan murid yang bisa hadir di situ. Makanya tadi Pak Hamiri cerita kalau zaman dulu pakai obor. Ya, saya pernah merasakan itu, pakai obor. Dan tidak boleh ada yang nonton. Jadi hanya kami dengan guru. Dan guru itu tidak menawarkan diri. Itu yang ininya Pak Didi. Jadi dulu saya sama kawan-kawan misalnya itu ke tempat guru, ke tempat Pak Tuo Yusuf tadi. Terus kami ngomong, Pak Tuo, kami ingin belajar kuntau. Boleh, kata beliau, asal serius. Nah, setiap latihan tidak pernah bayar, tapi bawa beras secanting. Saya masih ingat beras secanting ininya. Cuma yang dibawa beras secanting, kalau 20 orang berarti 20 canting. Nah, guru yang dapat itunya. Dan nanti yang menariknya juga ketika namatkan itu 20 orang itu dipanggil satu-satu biasanya. Dipanggil satu-satu. Nah, nanti dia berhadapan dengan gurunya. Karena saya tidak pernah namatkan, tapi kalau cerita kawan saya, ketika namatkan itu cuma duduk berhadapan antara guru dengan murid. Dan ketika berhadapan itu mata dipejamkan. Lalu dia seolah-olah bertarung dengan harimau. Nah, nanti guru tahu, oh kalau dia ini kayak gini, nanti ilmunya ini gitu, diberi ini isiannya. Oh kalau dia kalah, nanti diberi isi ini kayak gitu. Nah itu kuntau. Jadi kuntau itu kadang-kadang diajarkan sangat rahasia sekali gitu. Dan satu lagi gitu, ilmu kuntau itu akan angus. Jadi walaupun sudah diisi akan angus. Kalau kita pertama istilahnya berkelahi sesama kawan seperguruan, itu pantangannya kalau yang saya ketahui. Jadi kalau sama-sama mungkin sama seperti pencak ya, pencak silat, tidak boleh seperguruan kan.
Seperti film Rita Sugiarto ketika Jackie Sima dengan Mat Solar ya, itu ada filmnya zaman saya. Lagi enak-enak bertarung, kemudian dia karena sama jurus ya. Lalu oh kita sama-sama seperguruan, berhenti gitu. Nah, kemudian yang ini yang problematik juga Kuntau. Kuntau itu tidak boleh diberitahu. Artinya dia kalau kita belajar Kuntau tidak boleh beritahu kawan kita. Nah, kalau zaman sekarang tidak boleh dipublish, Pak. Saya tidak boleh dipublish kecuali tariannya, seperti yang tariannya boleh, langkahnya boleh. Tapi kalau prosesi Kuntau itu tidak boleh. Nah, rata-rata 12 langkah kalau tidak salah ya. Ada yang 12 langkah, ada yang 4 langkah, 8 tarian, tapi sama-sama 12. Dan belajar Kuntau itu lebih lama daripada belajar pencak silat atau karate atau taekwondo. Karena bisa berbulan-bulan tergantung gurunya. Tergantung guru di mana kita belajar Kuntau. Nah, oleh karena itu menurut saya itu yang menjadi kelemahan dari Kuntau. Apakah nanti misalnya Kuntau ini bisa dimodifikasi seperti pencak silat atau apa? Nah, problematika lainnya kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara Kuntau dengan silat atau pencak silat. Kadang sama-sama ya, pencak silat itu dianggap Kuntau. Kuntau itu dianggap pencak silat, padahal sebetulnya berbeda kalau menurut tahap-tahapnya tadi. Kalau Kuntau itu sebetulnya sudah ya, kalau dari pewarisan Kuntau itu sebetulnya pertama ya ada problematik besar ya. Pertama, tidak ada historiografi tentang Kuntau. Jadi orang jarang menuliskan Kuntau itu ya. Berbeda dengan pencak silat. Kalau cari buku pencak silat, termasuk tarian jurus-jurus silat itu ada biasanya. Kalau Kuntau itu tidak ada, Pak, sepengetahuan saya. Termasuk misalnya ketika saya di dusun saya mencari buku Kuntau misalnya, tidak ada bukunya. Nah, itu problematik juga gitu. Kemudian kadang-kadang stereotip Kuntau juga. Biasanya ya kalau di kampung-kampung itu dihubungkan dengan premanisme memang dulunya gitu. Di perkembangan terakhir gitu. Karena salah satu di perkembangan terakhir ketika marga di Sumatera Selatan runtuh, Pak, setahu saya itu mulai banyak budaya kita yang tercerabut. Salah satunya, mohon maaf, kalau di dusun saya itu organ tunggal atau pesta atau orkes. Misalnya dulu Amupas, masih ingat Pak ya? Aneka 78, kemudian Penus. Nah, biasanya kalau jago-jago Kuntau itu kalau dia tidak nyanyi bubar pestanya. Nggak tahu kalau di sini mungkin tidak seperti itu, Pak ya. Nah, itu stereotip kenapa kemudian orang agak takut belajar Kuntau. Nah, jadi dari sudut sejarah termasuk di Muara Enim saya cari, termasuk Semende juga tidak ada buku tentang Kuntau. Nah, ini juga problematik, mungkin nanti perlu ditulis oleh generasi muda tentang Kuntau atau jurus-jurus Kuntau. Tapi tadi problematiknya kita dulu harus menghilangkan stereotip dulu ya, bahwa sebenarnya Kuntau itu bisa ditulis, bisa dibikinkan video minimal ya. Nah, tapi mungkin bagi orang yang tidak belajar Kuntau atau istilah kami walaupun belajar Kuntau tapi dia tidak namatkan, boleh sebetulnya. Berikutnya. Nah, ini yang juga menjadi hal yang menarik ya. Kuntau ini terbalik dengan silat. Jadi dengan pencak silat dia terbalik. Kenapa terbalik? Pertama, pencak silat itu karena tadi mungkin tidak ada ritus, setahu saya Pak ya, ritusnya tidak ada.
Kalau sekarang mungkin ada beberapa saya lihat. Tapi sebetulnya tidak ada ritus ketika dia diangkat, dipertandingkan dan dipertontonkan, tidak ada ritus gitu. Termasuk kalau ditinju juga, salah satunya kalau kita nonton tinju itu kan ada apa istilah di sini Pak? Nampa Pak ya, tampa itu yang bundar, yang bulat itu, yang terbuat dari rotan. Biasanya kalau tinju atau Thai boxer itu diharuskan menginjak itu, gesek-gesek supaya tidak ada magisnya ya. Biasanya itu. Nah, kalau pencak silat itu pertama sudah diakui ya, dan menjadi warisan dunia UNESCO. Bukan saja Indonesia, tapi Malaysia juga mengajukan itu sebagai warisan dunia. Termasuk Belanda juga. Jadi ada 3 negara yang mengajukan pencak silat sebagai warisan dunia. Nah, pencak silat kemudian dipertandingkan. Kalau aku tahu tidak gitu. Jadi dipertandingkan menjadi cabang olahraga. Cabang olahraga itu bahkan terakhir di Asian Games. Jadi pesta olahraga Asia itu dipertandingkan. Kecuali yang terakhir yang di Palembang ya. Palembang Jakarta dipertandingkan 2018. Kalau yang 2022 kemarin tidak dipertandingkan, yang di Cina kalau tidak salah. Nah, kemudian juga dipertandingkan di SEA Games, bahkan di PON. Nah, Kuntau itu tidak dipertandingkan, bahkan untuk tingkat PON. Dan problematiknya lagi, ya dari 16 perguruan tinggi silat bela diri itu diakui oleh IFSI, sementara Kuntau tidak bisa diakui sebagai bagian dari pencak silat. Jadi Kuntau itu berbeda dengan pencak silat kalau demikian gitu, menurut narasi yang dikembangkan oleh Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, ini teknik Kuntau ya tadi saya ceritakan. Terus berikutnya nah ini sebetulnya Kuntau itu tadi di atasnya Kuntau ini sebetulnya di dalam berbagai beberapa kajian seperti kata Pak Tamiri tadi, ya sebetulnya dia bukan dari Melayu awalnya. Yang Melayu itu pencak silat sebetulnya. Kalau Kuntau itu dulunya berkembang di Cina. Jadi di Cina awalnya di kuil-kuil Shaolin. Jadi Kuntau itu berkembang di kuil-kuil Shaolin, terutama di Cina bagian utara. Jadi Cina itu ada Cina Utara, ada Cina Selatan. Nah, oleh pemerintah karena ketakutan kalau Kuntau itu nanti menjadi sebuah pasukan dari sebuah dinasti, dikejar-kejar para biarawan di Shaolin. Lalu kemudian turun ke selatan. Sehingga Kuntau itu dikenal di Cina Selatan. Nah, karena orang Cina Selatan itu adalah perantau, jadi sebagian besar perantau orang-orang Cina termasuk di Indonesia itu berasal dari Cina Selatan. Rata-rata jarang yang dari Cina Utara. Dari daerah Cina Selatan kemudian dibawa ke dunia Melayu, mula-mula diperkenalkan dan kemudian di akhir berikutnya itu juga orang-orang Cina banyak yang membuka juga perguruan-perguruan Kuntau. Nah, jadi yang menarik anasir. Jadi anasir dari Kuntau itu. Jadi ada 2 pendapat. Pertama, Kuntau itu berasal dari Cina. Yang kedua, Kuntau itu justru berasal dari Melayu sendiri. Yang mana yang benar sebetulnya?
kalau dasarnya itu memang dari yang dibawa orang Cina, tapi jadi di Melayu itu diadaptasi, tapi tidak seperti yang awalnya yang ada di Cina, karena kemudian masuk anasir-anasir Islam di sana. Jadi makanya tadi seperti kata Pak Samiri tadi, ada agama di situ Kuntau ketika berkembang. Ada persoalan adat istiadat dan sebagainya. Dan salah satu yang menarik nanti di beberapa marga Kuntau itu menjadi atraksi untuk dasarnya. Nanti ada, kalau tidak salah ada empat jurus atau 4 langkah yang bisa diatraksikan. Dan itu biasanya untuk di depan pengantin, di depan iringan pengantin. Nah, itu yang kata Pak Didi kemarin, yang sebetulnya itu yang hilang, yang perlu ditonjolkan ulang supaya Kuntau Semende juga tetap lestari. Karena yang Kuntau tadi persoalannya tidak dipertandingkan. Nah, Kuntau itu kalau yang di Semende terkenal dengan pisau due, Pak ya. Pisau dua itu karena tariannya menggunakan pisau atau lading 2. Selain lading ada tombak, kemudian juga ada toya. Nah, kalau di Banyuasin dikenal Kuntau sebalik. Kemudian di Lintau ada Kuntau lintang, dan di beberapa daerah Nusantara juga ada, seperti di Dayak ada Kuntau Bangkui, di Banjar Kuntau Banjar, dan di Sulawesi ada Kuntau Baco. Jadi kata Pak Didi kemarin, Kuntau itu kemudian memang berkembang di dalam dunia Melayu. Jadi di kalangan orang-orang Melayu. Nah, kalau di Palembang diperkirakan sudah ada sejak masa Sriwijaya. Tapi yang paling terlihat itu di masa Kesultanan Palembang. Jadi pasukan Kuntau itu, kalau menurut narasi perang Palembang, yang paling menarik adalah sulit dikalahkan. Orang Palembang itu sulit dikalahkan. Jadi Belanda itu pada waktu perang 1819 itu kalah sebetulnya. Kalah. Karena setiap ditembak orang Palembang tidak mempan senjata. Dan kemudian mendekati Belanda cukup menusukkan pisau due, mati semua orang Belanda gitu. Itu yang menariknya. Dan kemudian itu ada yang pengkhianat. Jadi memang kekalahan kita kebanyakan ada yang mengkhianati biasanya, Pak. Dan dibilang kalau bisa ditangkap gitu katanya. Jadi Kesultanan Palembang itu tidak ada tentara sebetulnya. Karena dia mengorganisasi orang-orang dari Ulu, diajak ke Palembang untuk membantu Sultan, terutama orang-orang Sikep tadi. Dan mereka itu sebenarnya pendekar Kuntau semua rata-rata. Jadi ditangkap, kemudian diambil jimatnya. Jadi ada jimatnya. Makanya salah satu yang paling peninggalan yang paling banyak dalam perang Palembang itu adalah jimat pendekar Kuntau di masa perang Palembang. Itu ada ratusan di Belanda. Dan ketika dibuka, isinya Quran Stambul. Itu ini untuk kebal tadi. Dan setelah dilepas, itu bisa ditembak karena kebalnya hilang, Pak, itu. Nah, kembali yang menarik mengenai Muara Enim. Muara Enim ini pertama secara geografis adalah daerah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan itu adalah Muara Enim. Dan wilayahnya paling luas. Jadi kabupaten terluas di Sumatera Selatan itu Muara Enim. Sayang sekarang berkurang karena kota Pragomoli berdiri sendiri, kemudian Pali berdiri sendiri. Dan kemudian sumber daya alamnya cukup sangat melimpah. Jadi minyak bumi untuk menghidupi seluruh Indonesia dan Sumatera Selatan itu berasal dari sini. Pertama sekali ditemukan orang Belanda itu ditemukan di daerah Pali. Dulu masih masuk Muara Enim, Pak ya. Lalu termasuk batu bara itu juga ditemukan di Muara Enim. Sehingga Muara Enim ini sebetulnya daerah yang sangat makmur.
dan kemudian dialiri oleh dua aliran sungai besar. Yang terbesar maksud saya di Muara Enim, pertama Sungai Lematang, yang kedua Sungai Enim. Nah, dulu Muara Enim termasuk Onder Abdeling namanya, Lematang Ilir. Jadi daerah Muara Enim ini namanya Onder Abdeling Lematang Ilir. Kemudian Lematang Ulunya Lahat. Dan masuk ke dalam Abdeling namanya. Jadi di atas Onder Abdeling itu Abdeling. Namanya Abdeling Palembang Bovenlanden. Palembang daerah dataran tinggi. Jadi Muara Enim, Lematang Ilir, kemudian Lematang Ulu, termasuk Pagar Alam, Tebing Tinggi, Musi Ilir, dan kemudian Rawas. Jadi ini sebetulnya daerah yang sekarang lagi diusulkan untuk menjadi daerah pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Yang Sumatera Selatan Barat, Pak ya. Nah, Muara Enim termasuk sebetulnya secara historis gitu. Dan dulu di masa Jepang, Muara Enim ini dari Onder Abdeling berubah menjadi Gun namanya. Dan salah satu yang terkenal Muara Enim ini dulu dipimpin oleh Gunco namanya, Gunco Abdurrahsak. Gunco Abdurrahsak itu kemudian ketika kembali ke Palembang dikenal sebagai Residen Abdurrahsak. Itu berasal dulu pernah memimpin Muara Enim. Dan Muara Enim itu di tahun setelah masa proklamasi, dia tepatnya 20 November 1946, ini menjadi juga kalau tidak salah hari ulang tahun Muara Enim 20 November. Dulu dibentuk menjadi sebuah kabupaten. Tapi namanya dulu Lematang Ilir Ogan Tengah, Liot, Pak ya. Kalau yang tua, mungkin yang adik-adik dulu ya. Yang adik-adik dulu tidak tahu bahwa ini dulu adalah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dulu namanya. Kenapa disebut Lematang Ilir Ogan Tengah? Karena marganya terdiri dari marga awal Lematang Ilir, itu asli yang Muara Enim dulu, ditambah yang dua kalau tidak salah marga yang dulunya termasuk marga Musi Ilir yang kemudian menjadi Mubak, Penukal dan Abab yang dulu sebenarnya masuk wilayah Sekayu, Pak ya, wilayah Sekayu. Nah, kemudian ditambah beberapa marga yang dulu berasal dari Ogan Ilir. Nah, jadi dulu ada daerah yang masuk ke Ogan Ilir tapi masuk ke Liot. Nah, salah satunya daerah Parit, marga Parit, marga daerah sekitar Kelekar kalau biasa. Dan ada juga marga dari Ogan Ulu, salah satunya Lubai. Dulu di zaman Belanda dia masuk Ogan Ulu, sehingga ada dua kewenangan di zaman itu. Ada kewenangan Lematang Ilir, ada Ogan Tengah. Nah, nanti kewenangan itu dihapus sekitar tahun 63, kemudian tetap menjadi Liot. Dan pada tanggal 1 April 1980, Liot ini berubah namanya menjadi Muara Enim. Nah, ini secara historis. Kemudian di tahun 1983 ketika pemerintahan marga dihapus, Muara Enim dijadikan 7 kecamatan. Jadi ada 7 kecamatan awal, kecil sekali saya begitu. Jadi ada beberapa marga di Muara Enim digabung menjadi kecamatan. Salah satunya misalnya Penukal, Abab, Tanah Abang dijadikan kecamatan Talang Ubi kalau tidak salah. Yang kemudian itu menjadi cikal bakal dari Kabupaten Pali. Jadi ini betapa luasnya sebetulnya Muara Enim itu. Hanya dengan 1 kecamatan dimekarkan menjadi 1 Kabupaten Pali. Dan di masa itu juga di tahun 2001 mula-mula Prabu Muli itu jadi Kotip. Dulu masih ketika Kotip masih masuk
Muara Enim. Tapi ketika dia menjadi kota Prabu Muli, akhirnya dilepas menjadi kota berdiri sendiri. Itu awalnya dari Muara Enim. Jadi di tahun 2001 menjadi kota Prabu Muli. Kemudian di tahun 2013 Pali menjadi Kabupaten Pali. Jadi menurut saya sebagai orang Muara Enim ya harus sangat berbangga. Walaupun beberapa wilayah dimekarkan, tapi asalnya dari Muara Enim kan Pak ya? Semuanya dari Muara Enim. Nah, yang ingin saya katakan sebetulnya kalau berdasarkan kajian saya, ini yang agak sulit juga. Kenapa saya sempat mencari berbagai referensi. Kuntau itu hanya berkembang di marga-marga asli. Ini juga yang jadi marga asli. Maksudnya marga asli ini kayak di Semende. Karena Semende itu asli rata-rata orang sana memang. Nah, kenapa tidak berkembang di daerah ini? Tanjung Agung dulu atau Lawang Kidul, kenapa tidak berkembang? Karena rata-rata kalau saya lihat dulu di sini rata-rata adalah para pendatang. Sama dengan di daerah Musirawas. Rata-rata, mohon maaf, di daerah Teran, Kuntau itu tidak berkembang, hanya di marga-marga asli. Makanya tadi Kuntau itu kadang berhubungan dengan marga-marga asli. Nanti kalau yang di daerah pendatang, yang lebih dikenal justru pencak silat. Yang tadi kadang disamakan dengan Kuntau. Yang paling itu tuh PSAT ya, kalau tidak salah, kalau di PSAT dan pencak silat yang berasal dari daerah-daerah kita di Pulau Jawa, rata-rata berkembang di sini. Dan ini kesulitannya, sehingga salah satunya sulit mencari guru Kuntau. Kalau mau belajar Kuntau, biasanya ke daerah Semende, karena termasuk daerah yang asli, masih marga asli. Ini karena berkenaan dengan marga tadi. Nah, Kuntau tadi ini sudah saya indikan, biasanya di daerah Uluan dikuasai para pejabat. Jadi pejabat itu nanti dulu melatih para ulama atau melatih orang-orang pintar, semacam keturunan dukun dan segala macam, untuk menjadi prajurit dulunya. Kemudian terutama di daerah Palembang, kalau di Palembang yang berkembang Kuntau Samania. Jadi dari aliran Samania, tarekat Samania, biasanya Kuntau berkembang di Kuntau Samania namanya. Termasuk Kuntau melawan Belanda tadi. Kemudian coba dilewatkan. Nah, ini yang berkenaan dengan Kuntau Semende. Bahwa pertama, kenapa muncul di Semende? Karena Semende itu menurut narasi yang saya dapatkan didirikan sekitar tahun 1072 Masehi. Dan yang mendirikannya adalah seorang ulama yang berasal dari Minangkabau, jadi dari Pagaruyung, dari daerah Padang. Kemudian mendirikan semacam, awalnya semacam kalau di daerah sini, kalau talang ya, kalau di daerah saya juga seperti itu, talang. Nah, kemudian dia yang lebih dikenal sebagai Kuyang Awak. Kemudian berdakwah, jadi dia menyebarkan Islam dengan syarat kalau mau belajar Kuntau harus masuk Islam. Nah, makanya Kuntau itu juga didekatkan dengan agama gitu, dengan agama, adat istiadat dan sebagainya. Dan ini Syekh Nurkodim Al-Baharudin, beliau dari Minangkabau. Dan ya tadi falsafah Kuntau Semende itu yang saya ketahui ini, kalau ada yang menantang itu kalau ada dua pilihan, kalau dia maju mati, yang nantang maksudnya, kalau dia mundur menjadi pecundang atau malu. Itu saking hebatnya, karena salah satu Kuntau Semende itu adalah
pakai alat tadi, pakai lading due atau pisau due. Jadi kalau itu dia memang membunuh ya. Nah, pakaiannya serba hitam, kemudian ada list merah, diikat kepala, terutama diikat kepala, kemudian di baju, di celana. Dan Kuntau Semende itu selain pisau atau lading, ada cabang due, tembung, kemudian toya, dan tujuannya yang memang menjatuhkan lawan dan mematikan lawan. Jadi itu sebetulnya kenapa Kuntau itu sulit dipertandingkan, karena dia betul-betul tujuannya mematikan lawan, paling tidak mengunci. Nah, meski yang paling menarik, meski dalam keadaan gelap, dulu pada waktu baru menikah dengan istri saya ya, itu kalau mau membangunkan saya pakai gagang penyapu, karena hidup memang badan seorang pengkuntau itu. Dia hidup, bahkan kadang ketika dulu pernah jadi kiper bola Pak Didi, yang paling ditakuti kalau kawan saya tahu, biasanya saya buang makan gitu. Bola dapat, nanti penyerangnya bahasa kami terkepor. Tersepor. Karena buang makan tadi. Misalnya. Dan yang menarik, gerakan Kuntau Semende itu sama dengan kuntau-kuntau daerah lain. Gerakannya unik, kemudian indah, sangat indah sekali, dan sangat lembut sebetulnya. Tetapi dia memiliki tenaga yang kuat. Bahkan ada di daerah saya agak takut belajarnya. Namanya di Ketip Pastan. Ketip Pastan itu murid-muridnya tanpa menyentuh sama sekali. Nah, lawannya terpelanting gitu. Itu Kuntau. Bahayanya Kuntau. Nah, yang kalau di masa lalu ya, memang Kuntau itu tampil pada saat resepsi pernikahan. Nah, ini yang hilang dan itu perlu dihidupkan. Karena sebetulnya yang ditampilkan di depan pengantin itu biasanya gerakan-gerakan dasar. Selanjutnya, salah satu gerakan dasar ini kalau saya lihat, kalau di Semende ada 4 gerakan dasar yang bisa mengiringi pengantin. Ada gerakan seliput. Nah, biasanya ada filosofisnya supaya pengantin tetap seiring sejalan dalam berumah tangga. Memang sayangnya ketika marga-marga kita dihapuskan, kita kehilangan para tetua adat. Biasanya dulu kalau di masa marga, kalau keluarga mau kawin itu yang paling diundang pertama itu adalah tokoh adat. Dia karena tidak ngerti kan, biasanya keluarga itu mengundang tokoh adat. Bagaimana tata caranya? Nah, nanti tokoh adat memberi masukan. Coba ketika prosesi arah-arahan memakai Kuntau Semende. Nah, makanya termasuk saya dan Mang Dayat, kawan-kawan di Palembang itu sekarang sedang berjuang supaya marga di Sumatera Selatan dihidupkan, supaya ketika perkawinan paling tidak orang bertanya dengan tokoh adat, minimal dengan kades tentang tata cara perkawinan. Karena ini sangat luar biasa sebetulnya, gerakan seliput, kuda-kuda, duduk dan merayap sampai gerakan tidur itu punya makna filosofis yang sangat tinggi sekali sebetulnya. Jadi kalau perkawinan, termasuk di daerah saya, perkawinannya 7 hari 7 malam. Jadi sangat merepotkan sekali, sangat luar biasa sekali, tapi nilai filosofisnya tinggi sekali ya. Salah satunya apa? Supaya orang jangan bercerai, Pak. Sayang Pak, sudah 7 hari 7 kawin, tiba-tiba bercerai gitu kan. Nah, kalau sekarang angka perceraian di daerah saya sudah mulai meninggi. Mungkin karena tidak kawin 7 hari 7 malam, cuma kawin berapa? Mungkin sekitar 10 jam, tidak sampai. Nah, kalau dulu 7 hari 7 malam, eman-eman Pak mau cerai dengan istri ya. Nah, untuk tahapan dasar di dalam Kuntau, termasuk di Kuntau Semende, itu disebut tahap atau langkah titi batang.
Artinya orang yang belajar kuntam itu disuruh meniti kayu sepotong, biasanya kayu sepotong untuk menjaga keseimbangan. Baru kemudian diajarkan langkah-langkah berikutnya, jurus-jurus berikutnya sampai tingkatan 12 tingkatan langkah. Jadi cukup panjang. Kemudian sama seperti kuntau di daerah lain, biasanya cara menangkis serangan. Jadi kuntau itu memang tidak menyerang, dia cuma menangkis. Kalau istilah kami buang makan. Atau istilahnya dulu kuntau beru. Kuntau beru itu kalau tidak terlawan lari kan. Kalau ini begitu nari, misalnya kami dulu begitu ada tarian, lihat tarian ini, oh ini saya tidak terlawan lari kan misalnya. Tapi biasanya gerakannya adalah menangkis, menyerang, dan kemudian mengunci serangan musuh sampai kemudian membuka kunci. Nah, yang menarik, seorang berhasil dalam mempelajari kuntau itu dia memiliki insting. Nah, saya tidak tahu karena saya tidak pernah belajar pencaksilat. Insting seorang belajar kuntau itu luar biasa. Bahkan dulu waktu di dusun, rumah kami kemalingan, saya bangun langsung yang saya cari dulu pisau. Itu luar biasanya insting. Kemudian ada yang teriak, orang malingnya sembunyi di atas paro, Pak Didi. Tiba-tiba insting kita naik ke atas paro gitu, tidak terasa gitu. Dan itu memang, dan kadang dia mengetahui arah serangan. Jadi serangan itu karena instingnya hidup. Nah, 13 guru kuntau, ini mungkin dilewatkan karena tadi ada. Nah, ini salah satu yang menarik. Tapi tadi dilema kuntau itu ya, karena ada satu di olahraga bela diri itu ada kumite, ada kata kalau di karate. Kemudian kalau di pencak itu ada apa istilahnya Pak Didi, tari ya, seni ada pertandingan ya. Nah, kalau kuntau itu kalau bisa, kalau mau masuk dia di bagian seni gitu. Cuma kalau di pertandingan tadi, karena kesulitan terbesarnya biasanya kalau kuntau dia mematikan gitu. Itu agak ini merepot ini juga. Tapi bisa dimasukkan ke dalam seni. Nah, sayang sekarang memang tidak banyak film-film yang menginspirasi seperti saya ceritakan di depan. Kalau zaman saya dulu, mungkin termasuk zaman Pak Didi, Mang Dayat masih sering nonton Bruce Lee ya. Jackie Chan, Jet Li. Kalau sekarang mungkin adik-adik jarang nonton itu ya. Itu sangat menginspirasi untuk belajar kuntau dulunya. Nah, ada banyak film, termasuk kata Pak Samiri tadi adalah Iko Uwais ya. Memang Iko Uwais itu termasuk duta pencaksilat. Tetapi kuntau belum ada duta kuntau. Nah, moga nanti ada duta kuntau di sini. Nah, tadi ini kesulitan terbesar bahwa perguruan kuntau itu tidak bisa mendapat legalitas dan izin KIPSI. Karena tadi mungkin antara pencak dengan kuntau itu sebetulnya memang dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa masuk ke KIPSI, sehingga kemudian kalau dia masuk ke sekolah, kalau tidak salah adik-adik dapat sertifikat ya, kalau misalnya silat ya. Nah, kalau kuntau itu tidak bisa disertifikat, tidak dapat sertifikat itu. Tapi mungkin ini perlu dirubah, maksud saya paradigmanya kuntau ini, supaya bisa disamakan dengan silat. Tapi memang kalau dia disamakan dengan silat, agak mirip memang dengan silat. Karena kelebihan kuntau itu adalah kalau di daerah saya diisi sebetulnya. Cara mengisi, cara menamatkan atau ada ritualnya. Tapi itu kalau untuk maksud olahraga bela diri bisa dihilangkan. Jadi gerakan-gerakan tarian dasarnya yang bisa diajarkan di sekolah dan kemudian bisa disertifikasi. Ini menurut saya
harus menjadi perhatian kita bersama. Semoga kelak termasuk Kuntau Semende itu bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak kita, generasi kita, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, paling tidak punya pengetahuan tentang Kuntau juga. Jangan hanya tahu tentang pencaksilat, jangan hanya tahu tentang taekwondo, tentang karate, jujitsu dan sebagainya, sementara tidak tahu sama sekali tentang Kuntau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti bisa tanya jawab. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Irawan. Selanjutnya acara sesi tanya jawab kepada para peserta. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ada yang pernah belajar Kuntau selain pencak silat maksudnya? Pernah tak belajar Kuntau? Mungkin jarang Pak ya. Pak Asdi, ada yang belajar Kuntau Pak? Ada Pak ya? Yang jelas Kuntau itu beda dengan pencak silat ya. Tapi Kuntau itu kadang-kadang disebut sebagai silat juga, silat Kuntau. Karena ada beberapa guru yang menggabungkan antara Kuntau dengan silat. Silat Kuntau. Kira-kira. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Hah? Tidak dulu bertanya ke mereka. Boleh. Para hadirin, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Bapak Dedi Irawan akan bertanya kepada para peserta. Pertama ada yang dari Semende lah sini. Ada ya? Semende. Bisa Kuntau. Kuntau itu bisa ini perempuan sebetulnya. Bahkan di daerah saya itu ada guru Kuntau perempuan. Ada guru Kuntau perempuan. Dan yang menariknya guru Kuntau anaknya, salah satu anaknya dulu kalau di daerah kami itu namanya bebatang. Bebatang itu nebang pohon di hutan. Nebang pohon di hutan itu nanti dijual atau ngambil dari penguasa ATI hutan ya. Nah biasanya anaknya dulu kalau orang pak nebang dengan palang, dia nebang cukup dengan mukul pohon, rubuh pohonnya. Itu kalau Kuntau. Itu anaknya yang Wak Rona kami manggilnya ya. Dan biasanya dulu karena itu pernah dipanggil oleh Pertina Palembang ya, Pertina Sukses untuk dilatih jadi petinju. Waktu latihan banyak yang ini kena ya. Tapi waktu pertandingan ilmunya hilang semua ya. Karena tadi harus menginjak nampak ya, kalau tinju. Nah itu Kuntau ya. Baik, kira-kira Semende itu sering dilekatkan dengan orang Pasema juga ya. Sifatnya perkawinan disebut matriarkat. Ada yang tahu matriarkat itu apa? Matriarkat itu apa? Ikut pihak perempuan. Dan perempuannya disebut
disebut apa? Tunggu tubang. Tubang itu apa? Ada yang tahu tubang? Tubang itu semacam anyaman, anyaman atau bambu yang ditaruh di, kalau tempat masak zaman dulu kan dari kayu, paro api kalau kami. Nah, biasanya ditaruh di situ tubang. Isinya garam, asam, calung, Pak ya, terasi isinya. Itu tubang. Dan artinya harta benda pusaka. Jadi tubang itu artinya penunggu harta pusaka. Jadi semua harta kekayaan orang tua jatuh kepada anak tunggu tubang. Itu artinya apa? Merupakan salah satu suku yang tertua di Sumatera Selatan. Dan saya tahu mungkin yang sependek pengetahuan saya, yang menarik daerah Muara Enim ini termasuk memang daerah pendatang. Jadi marga-marganya banyak yang dibentuk dari para pendatang. Salah satunya misalnya daerah Muara Enim sendiri ya. Salah satu cirinya dia punya kata tamblang. Tamblang. Kalau tamblang itu biasanya pendatang. Jadi beberapa marga tadi ada tamblang 40 hubungan Pak ya, 40 hubungan. Kemudian ada daerah satunya saya lupa ya, peta apa namanya. Tapi biasanya dia ada orang-orang pendatang yang dulu dianggap berasal dari daerah Rejang. Jadi dia bagian dari orang-orang Rejang yang ada di dataran tinggi Rejang, turun di ke hulu Sungai Lematang dan bertempat tinggal di aliran Sungai Lematang, kemudian menjadi marga-marga yang ada di daerah Lematang. Nah, jadi kemudian kalau di bagian hulu yang saya ketahui itu ada orang-orang Belido atau Belida ya. Sekarang jadi kecamatan Muara Belida dan Belida Darat. Nah, kalau asal usulnya itu orang asli Palembang biasanya. Jadi kalau menurut narasinya orang-orang yang menentang kesultanan, yang tidak senang dengan sultan, biasanya dia melarikan diri ke daerah Belida. Jadi memang kalau saya lihat hampir seluruh daerah Muara Enim didiami oleh para pendatang. Jadi ini luar biasanya Muara Enim dan termasuk Tanjung Enim yang tempat kita ini. Dan itu sebetulnya adalah perekat budaya, adat istiadat dan kekayaan Muara Enim. Termasuk pencak silat juga ya. Jadi saya bukan maksud materi saya tidak membedakan antara Kuntau dan Muara Enim dan pencak silat. Saya ingin mengatakan bahwa Muara Enim punya dua hal yang luar biasa. Pertama Kuntau yang berasal dari orang-orang Semende, kemudian pencak silat yang berasal dari dihidupkan terutama oleh orang-orang yang datang dari daerah Pulau Jawa. Rata-rata pencak silat di Sumatera Selatan dalam beberapa tulisan saya misalnya itu memang dihidupkan oleh masyarakat kita yang datang dari Pulau Jawa. Karena rata-rata sebetulnya pencak itu berasal dari daerah Padang, Minangkabau juga, tapi banyak ulama-ulama atau istilahnya kiai kalau di Jawa kemudian mencari ilmu ke sana dan kemudian dikembangkan di Jawa menjadi misalnya perisai diri, kemudian teratai putih, kemudian setia hati dan sebagainya. Sehingga sebagai bela diri sebetulnya yang ingin saya katakan alangkah luar biasanya ketika pencak silat berkembang, Kuntau juga berkembang. Nah ini harapan kita bersama. Mungkin itu. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan.
Nah, dalam penyampaian sekali lagi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Dedi Irawan atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi dapat diterima oleh Bertanya, peserta. itu ada yang Pak Didi, emang Pak Didi lihat, Pak Didi lagi om. Cek, Ya. masih semuanya teman-teman? Kita absen dulu ya. Setelah tadi materi Pak Dedi tadi kita absen dulu dari PSHT. Ini suaranya keras. Dari PSHT. Double PSHT. Dari HIMSI. Dari Perisai Diri. Dari Persinas Asar. IKSPI. Dari Tabak Suci. Dari SFI. Oke. Jadi setelah materi dari Pak Dedi tadi, kawan-kawan, kita sedikit banyaknya tahu tentang. Jadi kita sebagai praktisi bela diri, khususnya pencaksilat, harus tahu budaya di mana kita berada. Oke. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Dedi, kalau tidak ada pertanyaan kita bertanya Pak Dedi. Oke. Tapi ini dikasih hadiah, ada hadiahnya. Oke. Yang berani untuk menjawab angkat tangan dulu. Nanti ada pertanyaan. Oke. Kami kasih kesempatan bagi yang mau menjawab pertanyaan Yusuf. Berani dulu. Ya. Ada kopi. Oke, angkat tangannya. Yang berani menerima tantangan saya, angkat tangan. Ayo. Ayo, besar hadiah aja. Berani. Angkat tangannya, angkat tangan. Ayo, ada hadiah. Ada hadiah. Tak disuruh sambung, tidak disuruh sparring, angkat tangan. Oke, maju, Mas Paki, maju. Angkat, ayo. Maju. Ayo, silakan Mas, semua. Di sini dulu. Oke. Dua lagi. Oke, ayo, dua lagi. Ada hadiah menarik, souvenir menarik dari kami. Ayo. Oke. Maju Mas. Oke, satu lagi. Kami hitung sampai 5, kalau tidak ada kasih dulu gitu. Ayo. Cewek. Ayo, 5, 4, 3, 2, Kopi bener. 1. Ayo. Oke. Ya kita punya plus dulu untuk mas-mas kita. Perkenalan dulu, Mas. Dengan siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Sidik Prasetyo dari PSHT Nolong Kidul. Iya. Oke, Mas Sidik dari PSHT, Mas. Perkenalkan Mas. Perkenalkan, nama saya Fatih dari Perguruan Persinas Asar di Nolong Kidul. Tahu Mas ini? Nah, masih Mas. Oke, dari Mas. Perkenalkan, nama saya Satria Sambung. Saya dari Perisai Diri. Oke, ada pertanyaan yang bisa menjawab angkat tangan langsung ya. Oke, sebutkan 10 perguruan historis pendiri IPSI. Oke, ayo. Mas Pagi. Hah? Enggak, yang di sini. Mas Pagi kan terima tantangan. Oke. Silakan Mas Pagi, 10 perguruan historis ya pendiri IPSI. Terima kasih. Sepengetahuan saya untuk 10 histori pendirian IPSI yang tertua mungkin PSHT, terus kemudian Perisai Diri, Tapak Suci, terus kemudian Perisai Diri, Tapak Suci, PSHT, terus HIMSI,
pencak organisasi, IKSPI belum. Tunas Muda Cempaka Putih, PSHT, terus Tapak Suci, terus Perisai Diri, pencak organisasi,